Hani di sini untuk bertemu dewa. Kak Dani lihat wanita cantik. Tuan, dia. Dia adalah adikku. Katakan, apa maumu? 4 dewa utama dari luar bersatu menyerang kita. Kami minta dewa perang ikut menjaga Dacia. Aku sudah tidak beraksi 3 tahun. Dan 4 dewa jahat buat masalah. Sudah lama tidak beraksi. Saatnya mengalahkan mereka. Kak Daniel, kau sangat keren. Kevin, tunggu aku. Akan kubawakan makanan enak. Pasukan, ayo berperang. Baik, Tuan. Aku juga cari yang enak untuk Kak Daniel. Kamu apa? Pak, ini semua uangku. Bisa kasih 1. Tidak bisa pakai itu. Itu koin game, bukan uang asli. Sudahlah, kau ambil 1, gratis. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sudah bawa saja. Kak Daniel benar. Masih banyak orang baik di dunia. Ini uang untukmu. Tidak usah, tidak usah. Terima kasih orang baik. Aduh. Bajuku. Maaf Nona, biar ku bersihkan. Mau cari mati kau ya? Tanghuluku. Pergi sana. Berani sentuh wanitaku dan masih mau tanghulu. Aduh sakit. Kenapa si bodoh ini cuma diam saja? Tuan Ali, jangan bilang kau kelelahan ya. Mungkin coba taruh buah goji di botolmu. Omong kosong. Aku tidak kelelahan. Tunggu saja, akan aku tunjukkan. Aku. Dia mati, dewa perang kita mati. Kekuatan dewa perang Dacia sudah capai surgawi. Mulai hari ini tidak ada yang berani menyerang tanah Dacia. Kami akan tunduk dengan Dacia. Terima kasih Tuan untuk perlindungan Dacia. 4 dewa jahat dikalahkan. Sekarang aku kembali ke kehidupan mengembar. Oh iya, siapkan makanan dan anggur untuk aku mau makan enak dengan adik. Kevin, lihat apa yang kubawa. Kevin, kau kenapa? Siapa yang melakukan ini? Kak Daniel, Tanghulu, rusak. Aku tidak berguna, tidak bisa jaga Tanghulu. Kak Daniel, aku lapar, aku mau makan bakpao. Kevin. Hani, dalam waktu 10 menit cari tahu siapa yang membunuh Kevin. Aku mau mereka membayar dengan darah. Tuanku, darurat. Apa-apaan ini? Sial, ternyata kau kuat ya. Kau mau Tanghulu kan? Ini, ambil. Ayo, ambil. Akan aku berikan lagi. Ayo, ambil. Ayo, pergi. Ayo. Tanghulu.
Dan juga, benda ini ada di Kevin. Ini simbol keluarga Yamin. Katanya lebih dari 10 tahun kepala keluarga Yamin punya anak yang kakinya pincang. Dia dibuang dari keluarga Yamin. Mungkin saja dia anaknya. Itu benar. Satu hal lagi, hasil autopsi dari Kevin berdasarkan pemeriksaan medis. Selain luka yang ada pada tubuhnya, ginjalnya juga hilang. Kudengar kepala keluarga Yamin menderita sakit ginjal dan mundur sementara dari publik. Lalu, ajaibnya dia sembuh. Aku pikir dia pakai ginjal dari Kevin. Siapkan mobil. Tuanku, mau kemana? Ke rumah keluarga Yamin. Tuanku, kau yakin mau ke rumah Yamin? Rumah Yamin punya 1000 tahun sejarah. Di antara keluarga di Dacia, mereka punya kuasa dan tertutup. Selain itu, pria itu adalah gurumu. Dia buat pesta ulang tahun sekarang. Ini akan mengguncang Dacia dan akibatnya akan besar. Keputusanku tetap. Hani, siapkan baju pelindung dan senjata. Aku akan ke Gunung Giok sendiri. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Ini juga adalah upacara pensiunku. Aku sudah tua. Aku undur diri dari kepala Yamin dan serahkan jabatan ke yang muda. Mulai sekarang, aku tanya pada kalian untuk melanjutkan keluarga Yamin. Tuan Warren, kau rendah hati lihat seluruh Dacia. Siapa yang berani buat masalah dengan Yamin? Benar, keluarga Yamin nomor 1 di Dacia. Dan Tuan Warren berbeda, dia bisa jadi suci. Mana mungkin kami tidak hadir di acaramu? Mulai saat ini, siapa yang memimpin Yamin, 6 perusahaan utama dan 4 klan terbaik akan memberikan dukungan. Itu sebabnya aku berterima kasih pada kalian. Ayo, sekarang kita bersulang. Malam ini, semuanya akan mabuk. 5 tahun sia-sia, tertutup debu dunia, berharap hidup tanpa beban untuk selamanya. Tapi keadilan langit gagal, nyawa teman baikku diambil. Dulu aku salah, membiarkan kejahatan, membiarkan itu racuni dunia. Dan sekarang tergantung aku, memperbaikinya dengan tanganku. Ketidakadilan kecil, bisa dibersihkan anggur. Tapi ketidakadilan dunia, harus dibersihkan dengan pedang. Kevin, hari ini aku akan jadi tuan dari kuil Dewa Perang untuk keadilanmu. Murid pengkhianatmu datang untuk membunuhmu. Siapa itu? Siapa yang berani mengacau pesta? Dia menyebut murid pengkhianat. Mungkin dia itu murid Yamin. Tidak peduli siapa. Berani mengacau di rumah Yamin, takdirnya sudah pasti kematian. Apa urusan orang luar di sini? Apa kau tahu sekarang ada di mana? Villa Gunung Giok. Kalau kau sudah tahu, cepat keluar. Keluarga Yamin paling tertutup di Dacia. Dan di sini itu bukan tempatmu. Warren, kau tidak berani mengakuiku? Apa kau takut akan kubongkar rahasia kotormu? Diam. Nama kepala keluarga Yamin kau tidak layak sebut. Brengsek kau. Penjaga, bawa sampah ini pergi. Berhenti. Hah? Nona, pria ini omong kosong untuk menipu. Dia mengaku murid keluarga Yamin. Itu benar. Dia mau Tuhan mati. Berani sekali dia ini. Dia tidak berbohong. Dia sungguh murid dari ayahku. Dan dia juga tunanganku. Apa? Dia sebenarnya menantu keluarga Yamin? Tidak perlu memujinya. Lagi pula, itu hanya masa lalu. Tunangan sudah lama dibatalkan. Sekarang, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak lebih dari orang luar. Nona, apa yang terjadi? Kami berdua sungguh bertunangan dulu. Itu memalukan, tidak ada keinginan. Setelah 5 tahun berlatih tidak ada kemajuan. Dia mempermalukan keluarga Yamin, makanya dia dikeluarkan. Karena itu pertunangan kami dibatalkan. Daniel, hari ini adalah hari besar ayahku dan gurumu. Kau berani sekali datang ke sini cuma buat masalah. Kalau bukan untuk kalian, kau akan kelaparan dan mati. Biar aku beritahu, kita berdua tidak ada kesempatan. Jadi kau menyerah saja. Pria yang akan kunikahi setidaknya adalah dewa perang yang dihormati. Sedangkan kau siapa? Hanya orang yang menyedihkan dan juga sebatang kara. Apa yang buatmu berpikir kalau kau jadi suamiku? Zera, kau pikir aku kemari? Apa karena aku masih mau denganmu? Aku putri tertua di keluarga Yamin. Kepala keluarga Yamin di masa depan. Di seluruh Dacia. Siapa lagi yang pantas selain aku? Aku tidak percaya. Setiap pria bisa menahan menyukaiku. Benar, di seluruh Dacia tidak akan ada wanita dengan status tinggi melebihi Nona Zera. Itu benar, terlalu cantik untuk manusia biasa.
Seorang pria tahu batasannya. Kau salah. Aku datang hari ini untuk keadilan. Keadilan? Keadilan apa? Daniel, kau tidak terobsesi pada masa lalu kan? Karena kelalaianmu, kau dibuang oleh keluarga Yamin. Kau tidak bisa salahkan orang. Dan aku orang yang tidak bisa kau raih. Aku terlalu tinggi untukmu. Jadi kau menyerah saja. Aku sama sekali tidak tertarik denganmu. Keluarga Yamin nomor 1 di dunia. Kepala keluarga Yamin berbeda. Mana bisa dia menerima sampah jadi penantunya? Keluarga Yamin menyelamatkanmu, makanya dia membuangmu. Tapi kau tetap memaksa lagi dan lagi. Kau tahu menggigit tangan yang kasih kau makan sangat tidak bersyukur pengkhianat. Menyebutku tidak bersyukur dan pengkhianat. Hari ini aku cuma mau keadilan. Guruku, kau mengenali batu giok ini? Bukannya ini cuma untuk ahli waris keluarga Yamin. Kau bisa dia punya. Aku tidak tahu apa maksudnya. Kau masih mau mencoba untuk mengelak? Oh Daniel, lihat tempatmu. Ini menyakiti hatiku. Ini kegagalanku mengajarmu. Kepala keluarga Yamin adalah pria yang baik dan adil. Kau punya murid seperti itu, aku kuliti hidup-hidup. Cukup, berhenti berpura-pura bersikap adil. Kau tidak berani mengaku, maka aku yang katakan. Pemilik giok ini, dia berkelana dan mati tragis di jalan. Dia adalah putramu. Apa? Itu sungguh giok keluarga Yamin? Tidak mungkin. Kita tidak tahu Tuan punya anak laki-laki. Apa yang terjadi ini? Daniel, apa kau sudah gila? Kau kasih unjuk giok rusak dan juga fitnah ayahku. Semua orang juga tahu, ayah cuma punya seorang putri. Caramu ini benar-benar sangat licik. Itu benar. Tidak ada bukti. Giok yang kau pegang itu bisa saja palsu. Dan kau pikir kau bisa menjebak Tuan Warren? Kau pikir kami umur 3 tahun bisa dibohongi? Hari ini 7 hari kematian putramu. Kau membuangnya sebelum dia berumur 10 tahun. Dia mati tragis di jalanan. Dan kau masih adakan pesta tanpa rasa bersalah. Apakah kau ini manusia? Ayah yang memalukan. Warren, jawab aku. Omong kosong. Berani kau buat masalah di pesta. Kau bosan hidup ya? Warren, kau memaksaku. Kasar, dia didukung 6 aliansi besar. Aku mau lihat kau seberani apa. 6 konglomerat benar-benar pamer. Hah? Sihar datang untuk merayakan ulang tahun Tuan Warren. Sihar, kau gila ya? Hari ini ulang tahun Tuan Warren. Buat apa sebar uang di sini? Aku, Sihar, atas nama Bang Sehat, aku mendukung Pak Daniel. Orang terkaya di Dasia mendukung orang luar. Tuan Sihar, kau adalah orang terkaya di Dasia. Dan kau cuma demi seseorang kau merendahkan diri. Kalau dia bukan siapa-siapa, aku takut di sini tidak pantas jadi manusia. Sihar, kau banyak bicara. Meski 6 konglomerat tidak sekuat dirimu, kalau kami kerja sama, kau tidak akan bisa menghancurkan kami. Kehidupan Tuan Warren berbeda. Kau jadikan dia musuh, Bang Sehatmu diambang kehancuran. Kehilangan uang bisa didapat lagi. Kehilangan reputasi bisa dibangun lagi. Tapi kalau hatimu busuk, tidak bisa disembuhkan. Kau berani sekali bilang hati Tuan buruk. Daniel, sudah 10 tahun kau pasti berbuat sesuatu, berhasil mendekati orang terkaya di Dasia. Aku tidak tahu ramuan apa yang sudah kau kasih padanya. Tapi bagiku, keluarga Yamin, itu semua cuma hal kecil. Tuan Sihar, aku tanya lagi. Apa kau yakin kau akan menjadi musuh keluarga Yamin? Aku tidak percaya Nona Zera masih muda. Telinganya tuli. Sebaiknya segera diobati, Nona. Baiklah. Meski kau sudah berlutut padaku, aku tidak akan ada simpati lagi. Cakra Sang Dewa Perang tiba. Siapa yang berani buat kacau di rumah keluarga Yamin? Bukankah itu Cakra Sang Dewa Perang? 1 dari 3 Dewa Perang Dasia. Bahkan dia datang, keluarga Yamin sangat hebat. Pengaruh hebat. 3 Dewa Perang bertarung terkuat di dunia. Satunya setara pasukan. Cakra Sang Dewa Perang katanya jadi pesaing kuat. Jadi penerus Dewa Perang di kuil. Yang sepadan cuma Husni Dewa Perang. Hormat kepada kepala keluarga Yamin. Biar kulihat siapa yang mengacau di sini dan hina ayah mertua. Kenapa kau lama sekali? Ada hal yang mendesak jadi aku terlambat. Hari ini acara bahagia. Ayah mertua mana mungkin tidak datang. Mungkin Dewa Perang Cakra dan Nona Zera. Pada acara pensiun ayahku hari ini, kami berdua juga punya pengumuman. Cakra Dewa Perang
akan bertunangan denganku. Di masa depan, kami keluarga Yamin akan mendukung Cakra Dewa Perang, berambisi jadi penguasa di kuil dewa. Aku tahu, meski orang bodoh sepertimu cuma melihat Zera, mimpi. Hari ini pesta ulang tahun, bukan hari pertumpahan darah. Aku berikan kesempatan hidup, berlututlah. Memohon 1000 kali pada ayah mertuaku dan mohon ampun. Aku biarkan kau hidup. Kalau tidak, maka akulah yang mengeluarkanmu. Kau keluarkan aku, kau tidak pantas. Daniel, kau memang sangat bodoh. Jangan kau pikir kau sama orang terkaya, kau jadi bisa sesukamu. Selalu ada yang lebih baik dan lebih tinggi. Atau mungkin rendahan sepertimu. Kekayaan memang segalanya. Tapi biar ku beritahu, kekuatan adalah segalanya. Saat Dewa Perang marah akan mengalir sungai darah. Kalau kau mati, kekayaan ratusan miliar. Cuma tersisa angka saja. Kalian berdua, apa kalian tidak takut mati? Aku kasih kalian kesempatan. Mengingat kalian cuma kaki tangan, kau serahkan saja aset 100 miliar. Dan tinggalkan villa. Keluarga Yamin akan menganggap kejadian ini tidak pernah terjadi. Aku tidak takut mati. Aku takut takdirmu tidak cukup untuk menahan amarah Pak Daniel. Baik-baiklah, aku tidak suka menunda. Kau mau mati? Ku kabulkan permintaanmu. Hiya, 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 Hani Dewa Perang datang juga. Astaga, 2 dari 3 Dewa Perang. Hal besar terjadi hari ini. Hani, kau gila. Kau jadi musuhku karena dia. Ada aku di sini. Siapa berani sentuh dia? Hormat kepada dewa dari kuil dewa. Hah? Apa? Dia tuan dari kuil dewa. Tidak mungkin. Dia bukan siapa-siapa. Gimana bisa dia dewa? Itu benar. Tuan dari kuil dewa perang itu sulit ditemui. Dia sudah lama menghindari duniawi. Mana mungkin dia itu orang luar dari klan Yamin. Dulu tuan dewa pernah latihan sama klan Yamin. Dia sembunyikan kekuatannya untuk menunggu waktu. Tapi Yamin tidak bisa kenali dia. Mereka anggap dia biasa dan buang dia sebagai orang yang gagal. Mereka itu cuma sampingan. Meski dia tuan dari kuil dewa. Terus kenapa? Jangan lupa, tetua agung klan Yamin, tuan pertama kuil dewa perang. Dengan adanya dia, klan Yamin tidak akan pernah hancur. Saat tetua agung datang, maka kau akan mati. Ada aku di sini. Siapa yang berani sentuh dia? Orang terkaya di Dacia plus Hani Dewa Perang. Dengan begini, siapa yang bisa melawan? Apa kejayaan Yamin akan berakhir? Ada aku di sini. Klan Yamin tidak akan jatuh. Tetua Agung Klan Yamin, Tuan Kuil Dewa Perang dulu, dia masih hidup. Dia sudah mencapai surgawi. Bahkan Cakra dapat arahan darinya. Paman, kau sudah datang. Seseorang berani menantang otoritas Klan Yamin, mana mungkin aku tidak datang. Dewa Perang Yamin datang. Meski kau Tuan Kuil Dewa Perang sekarang, kau tetap kalah. Anak muda, masih muda, punya kekuatan dan status sungguh luar biasa. Aku tahu kalianmu dan kau berhubungan klan Yamin. Kalau kau berlutut dan akui kesalahan dan melayani klan Yamin di bawah gurumu, kubiarkan kau menjadi Tuan Kuil Dewa Perang dengan kekuatan luar biasa dan status. Aku menghormatimu dan aku tidak mau membunuh. Kalau kau merendah, kubiarkan kau. Keturunannya pun akan tetap berlanjut. Kalau kau ikut mereka, maka kau ada di jalan yang salah. Aku akan pakai pilihan kekuatan. Bertahun-tahun selama hidupku, ini pertama kali aku ditantang. Kalau aku tidak membunuhmu, bagaimana keturunan klan Yamin? Bawakan pedangku. Kau, apa sudah siap untuk mati? Biar aku saja. Kau mundurlah. Benih masa lalu sudah berbuah. Karena aku yang mulai, aku yang mengakhiri. Satu tebasan bisa mematikan. Dewa tidak bisa dihina. Mati kau! Iya! Iya! Kau kalah. Celah di antara mereka besar. Tuan Lama Kuil Dewa dikalahkan satu gerakan. Artinya kekuatannya lebih dari surgawi. Aku tidak membunuh karena kau jaga negara. Tapi kalau kau keras kepala, kau jangan salahkan pedangku. Guru, sekarang saatnya selesaikan masalah kita. Daniel, kau pikir kau itu sangat hebat? Ayahku dan klan Yamin sudah mengajarkanmu segalanya. Dia merawatmu. Beraninya kau seperti ini pada ayahku. Kalau mau balas dendam silahkan. Tapi bayar dulu utangmu dengan klan Yamin. Baiklah. Tamu hari ini, semua orang penting di Dacia. Kalian semua menjadi saksi. Utangku pada klan Yamin akan kubayar. Tapi klan Yamin juga harus melunasi utangnya. Pukulan ini balasan dari kebaikanmu. Pukulan ini
membayar ajaranmu padaku. Tuanku! Jangan maju. Pukulan terakhir, aku akan melemahkan diri. Semua ajaran klan Yamin aku kembalikan. Tiga pukulan bayar utangku. Utangku pada Yamin lunas. Sekarang aku tanya guruku, kasih aku penjelasan apa kau ambil ginjalnya Kevin? Kalau Tuan Kuil Dewa serius, mungkin kepala keluarga Yamin sungguh berbuat hal keji. Dia bilang ginjal? Aku ingat kepala keluarga Yamin punya sakit ginjal, tapi tiba-tiba sembuh. Apa mungkin? Daniel, sudah cukup kau buat ribut. Kalau Tuan Kuil Dewa Perang masih saja membuat keributan di sini, lalu di mana kehormatan Kuil? Aku mau dia mengaku di publik dan memakai baju berkabung untuk adikku, untuk menebus perbuatannya. Untuk menebus perbuatannya. Kau sudah gila. Ayahku kepala keluarga terhormat. Kau suruh dia pakai baju itu untuk kebodohan. Daniel, jangan khawatir. Kau mau keadilan di depan semua orang, baiklah. Akan kuberikan keadilan untukmu. Tuanku! Sedang apa kau? Daniel, oh Daniel, bertahun-tahun sudah, tapi masih bertindak impulsif. Ku bilang dari dulu kan, kau biarkan emosi menguasai. Kau terlalu lembut. Jadi kau mengakui Kevin itu putramu. Benar. Kenapa bisa kau lakukan itu? Mengambil ginjalnya dan membiarkan dia mati di jalan. Dia dulu anakku, terus kenapa? Hidupku sudah berbeda dan terkenal di seluruh dunia, tapi aku melahirkan anak yang kakinya pincang. Itu penghinaan yang memalukan. Bagaimana bisa anak cacat berharap cocok bersamaku, kepala keluarga agung? Ini kehormatannya berikan ginjal padaku dan berpanjang hidupku. Dia harusnya bangga dengan hidupku. Aku memimpin keluarga Yamin, kemakmuran paling tinggi. Dia tidak bisa. Jadi, apa? Aku telah salah. Jadi, apa? Aku telah salah. Tuan Waren benar. Kalau si cacat mati, dia mati. Tapi Tuan Waren, dia pilar agung Dacia. Cuma satu bodoh yang mati. Kebaikan bersama lebih baik. Tuan Waren mengorbankan keluarganya demi kebenaran. Semangat itu justru menyentuh. Kalian semua sudah gila. Logika macam apa ini? Dia bahkan korbankan putranya dan berani bicara kebaikan. Sangat konyol. Selain kau tidak berguna sekarang, jadi aku beritahu rahasia lainnya. Aku sendiri yang menghabisi si bodoh yang kau sebut itu. Ayo ambil. Kevin itu putramu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau? Aku Waren Yamin. Kehidupanku harus berbeda. Semua noda harus dihapuskan. Kau tahu? Termasuk kau. Kalau kau dewa perang, lalu kenapa? Sekarang kau bukan siapa-siapa selain lumpuh. Habiskan mereka dengan bersih. Pastikan kau menarik dari akarnya. Baik. Ya. Ya. Hani, kau kuat tapi bawa beban. Mana bisa melawanku? Hani, mundurlah, biar kurus. Tidak bisa, tuanku. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kalau kau masih anggap aku tuanmu, lakukan perintahku. Jangan sampai aku katakan lagi. Baik. Pisau dan pedang ini lama menemaniku. Pisau bernama maut, pedang bernama ajal. Hari ini tidak mau cabut nyawa. Aku di sini untuk dapat keadilan temanku. Kalian semua kemarilah. Kau sekarang itu tidak berguna. Masih mau melawan kami? Kenapa masih diam saja? Ayo bunuh dia. Hiya. Ada 12 penyesalan hidup. Pertama, bakat tidak dikenal. Kedua, keindahan bernasib tragis. Kau masih ada tenaga. Ketua, aku bersamamu. Tiga, penghakiman kejam dunia. 4, sifat muda berubah dari watak. Pergi. 5,
benar dan salah samar. 6, baik dan buruk terbang. 7, surga itu cacat. 8, tidak ada pahlawan. 9, tatanan surga kacau. 10, perpisahan hidup dan mati. 11, bertemu lawan tidak sepadan. 12, tidak tertandingi. Mana mungkin? Aku masih muda, tidak mau mati. Cakra! Tidak mungkin, mana bisa. Aku sudah hancurkan seni bela dirimu. Kau cedera parah. Kau bisa mengalahkan 2 dewa perang. Apa kau manusia? Tidak butuh kitab bela diri Yamin. Masih bisa lampaui alam ilahi. Sekarang utang lunas. Waktunya untuk balas dendam. Guru, apa ada kata-kata terakhir? Daniel, aku mohon, jangan bunuh ayahku. Aku akan menikahimu. Dengan kekuatanmu dan juga kuil perang, serta keluarga Yamin dan Bang Sehat, kau akan berada di puncak. Kau akan jadi yang terkuat. Kau akan menguasai kekuatan penciptaan. Kau akan mengubah dunia, selamatkan banyak orang. Itu bagus, bukan? Dan sekarang pun kau masih berpikir seperti itu. Sungguh tidak ada harapan. Kaulah yang tidak ada harapan. Kau ini memang sangat bodoh. Bunuh saja dia. Nyawanya bisa selamatkan banyak orang. Bagaimana bisa kau tidak paham itu? Berhenti omong kosong. Nyawa itu bukan barang. Kau tidak mengukurnya dari nilainya. Dan terutama, dia itu adalah kakak. Dia kakakku, omong kosong. Aku tidak peduli. Kehormatan keluarga Yamin tidak bisa dinodai. Kalau berani sentuh ayahku, lewati aku dulu. Minggir kau. Ayo pergi. Cepat. Guru, giliranmu sekarang. Kau yang menginginkan bawa orang itu kepadaku. Daniel, kau selalu bilang bahwa kau teman terbaik Kevin dan mau balas dendam kan? Lihatlah ini siapa, ibu kandung Kevin. Bagaimana? Kau tidak cuma diam dan melihatnya mati kan? Warren, kau bahkan sekarang masih berhayal. Cuma dengan menghancurkan kalian, aku bisa menjadi orang suci yang sempurna. Dalam sejarah Dacia, mereka akan menulis tentang diriku. Begitulah namaku akan hidup. Sekarang bunuh dirimu. Kalau tidak, maka akan kubawa dia mati bersamaku. Kau akan menjadi berdosa karena membunuh ibu temanmu. Kau yang minta mati. Marahlah, bencilah aku, sayang sekali tidak ada gunanya. Aku mau kalian berlutut, sekarang juga minta ampun, memohon untuk mengampuninya. Daniel, kau mau berlutut atau tidak? Atau kau mau dia mati? Tunggu, aku berlutut. No, jangan khawatirkan aku. Balaskan dendam Kevin. Kevin yang malang itu. Dia sangat menderita. Dasar sialan. Setelah siksaan selama ini, kau masih berani melawan? Kalau saja kau tidak lahirkan anak itu, kau kira kau akan kacau? Katakan, aku bilang katakan. Katakan, ayo. Ayo katakan. Balas dendam Kevin. Bibi. Bibi. Akan kubunuh kau. Ayah. Zera. Terima kasih Zera. Hidupku lebih penting darimu. Kau gila. Dia itu putrimu. Memangnya kenapa? Aku tidak bisa mati. Hidupku sempurna. Aku cuma perlu ikut upacara hari ini. Aku masuk sejarah. Namaku akan abadi. Tidak bisa membunuhku, aku bisa setuju syaratmu. Aku akan adakan pemakaman Kevin. Bisa tempatkan dia di aula leluhur. Biarkan dia diakui. Aku juga ada kuasa untuk berikan dia ruang dalam daftar keluarga. Selama kau tidak membunuhku, aku bisa berikan semua yang dimiliki Yamin. Bagaimana? Tidak tertolong lagi.
pintu Saika sudah terbuka. Semoga kau tenang. Kevin, kau tenanglah. Ini baru awal. Siapapun yang mengganggumu, akan aku adili satu persatu. Tuanku, kami temukan ini. Ayo, ambil. Ayo di sini. Ayo taruhan, Tuan Ali. Taruhan apa? Mobil warna apa yang akan membunuh dia? Aku hitam 1 juta. Aku putih. Aku merah. Hah? Penghulu. Penghulu. Aku tidak sengaja. Bagus. Oke. Bukan urusanmu, nyala kau. Ayo. Tuan, kau kalah. Ayo bayar. Penghulu. Kau buat aku kalah 1 juta, masih mau tanghulu? Matilah kau. Ayo. Cuy. Penghulu. Kau tipu aku. Kau tipu aku. Sudah cari identitasnya? Aku sudah mencarinya. Mereka itu anak 3 keluarga besar di Lembang. 2 diantaranya sedang minum di bar besar Lembang. Di mana tempat? Tuan, Jangan bilang ada berapa orang. Kirimkan saja di mana lokasi. baik Tuan. Wah, Moodku sedang baik. Ayo, aku menang. Habiskan semua. Ayo pesta. Kalian pasti Coki dan Johan. Benar. Kau siapa? Aduh. Kau tahu siapa kami? Ha? Kau tahu siapa kami? Ha? Lalu kau tahu siapa aku? Tidak peduli kalau kau berani, kau mati. Aku dari keluarga Dean. Keluargaku di Lembang, punya harta ratusan juta. Kalau aku bilang sekata, maka kau akan mati. Sial, apa maumu? Aku beritahu kepadamu, di belakang kami itu dewa bawa Lembang Heru. Heru? Iya. Itu dia, kurang kalau cuma bilang kekuatannya besar. Tempat ini wilayah kekuasaannya. Benar, Tuan Ali yang kenalkan kami di sini. Jadi bisa dibilang kami ini saudara kandung Heru. Tempat ini aturan kami. Kami bisa lakukan apapun yang kami mau dan bisa bunuh siapapun juga. Aduh. Dasar kau, cepat berlutut dan minta maaflah. Atau saat Kak Heru tiba kau akan mati. Geng naga hitam kecil ini apa tahu arti kekuasaan? Dasar sialan, kau sangat berani ya. Kau tidak waras. Kami akan lihat kau mati nanti. Mengawal. Kalian dibayar untuk apa? Lambat, cepat kunci pintunya. Jangan biarkan dia sampai kabur. Tunggu sampai Kak Heru tiba, kami akan ambil tulangnya dan robek. Saat aku tiba di sini, wajahku terlihat di CCTV dengan jaringan Heru. Harusnya dia sudah tahu kalau aku di sini. Jadi biar aku beritahu apa yang akan terjadi. Dalam 1 menit, Heru tiba dengan orang-orangnya. Dalam 3 menit, dia akan menghantam kepala kalian. Kalian tidak tahu kenapa ini terjadi. Kau akan menolak percaya aku siapa dan terus mempermalukanku. Tapi, kalian cuma akan dapat siksaan brutal dari Heru. Tidak peduli seberapa banyak minta ampun tidak akan berubah. Kak Heru. Kami salah, Kak. Kami tidak akan lakukan lagi. Tidak akan. Lepaskan. Tolong ampuni kami. 5 menit lagi. Aku akan pergi dari sini seperti tidak ada yang terjadi. Sementara kalian akan terus dihantam sampai sekarang. Ini kekuatan yang sesungguhnya. Kau lebih lambat 5 detik. Aku tidak sadar kehadiranmu, Tuan. Aku pantas mati. Tuan, bagaimana dengan 2 orang di dalam? Ikat saja mereka, lalu kabari 3 keluarga besar Lembang. Kemudian adakan pemakaman di Hotel Kulun.
Tuan, kau yakin atasi sendiri? Ke kuil perang itu cuma 3 keluarga yang bisa dimusnahkan. Tidak perlu. Ada hal yang harus kulakukan sendiri. Beberapa orang harus aku bunuh. Baiklah, tuanku. 3 keluarga besar. Hari ini kalian harus bayar perbuatan kalian. Wah, Tuan Ali, apa ini Hotel Kulun itu? Megah sekali. Tentu saja. Tuan kuil perang itu adakan jamuan di sini dan dia mengundang 3 keluarga besar. Ini kehormatan besar. Mulai sekarang 3 keluarga besar akan kuasai kota ini. Benarkah Tuan Ali? Kau tidak akan melupakan aku kan? Mana mungkin lah. Ah, ya ampun Tuan. Ayo masuk. Ayo. Dari mana gelandangan ini? Sungguh keterlaluan. Daniel, jadi itu kau? Kalian saling kenal? Tuan, dia itu teman sekelas SMA yang aku ceritakan, yang jadi tentara dan dikeluarkan, dan sekarang dia jadi gelandangan pengemis menyedihkan. Ah, jadi itu dia. Kau sungguh mau mengemis di sini? Apa itu tas burukmu? Hah? Bawa pulang sisa makanan ya? Daniel, lebih baik kau pergilah. Jangan kotori pintu Hotel Kulun. Bahkan kalau kami jual nyawamu, kau tidak mampu. Kau adalah Heru. Kau adalah Heru kan? Iya benar, kenapa? Kau kenal padaku ya? Tuan, kau itu terkenal. Siapa yang tidak tahu dirimu? Ayo pergi, bicara sama dia. Aku jadi merasa kotor. Aku dalam mood baik, melihatmu menyedihkan. Pasti kau tidak pernah makan enak. Akan aku traktir. Ambil uang ya. Ambil. Aduh, tanganku pegal. Kau bisa ambil sendiri kan? Terima kasih, terima kasih. Lihat. Lihat wajahnya. Sampah tetaplah sampah. Pernah jadi teman sekelasmu, itu noda dalam hidupku. Aku datang hari ini bukan untuk makanan. Kau sudah mengambil uangnya. Kenapa kau masih sandiwara? Kau sungguh kira kau bisa dapat begitu saja? Kalian kira uang bisa membeli segalanya? Biar aku beritahu kalian, kalian salah besar. Di dunia ini ada yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu harga diri. Dan kalian sudah pasti tidak punya. Daniel, beraninya kau hina Tuan Ali. Kau minta mati ya? Baik, bagus. Sudah lama aku kuasai Lembang, habiskan uang dan cuma kau yang berani melawanku. Daniel, kau harus berlutut dan minta maaf padanya sekarang. Kalau tidak, cuma dengan satu kata darinya kau akan mati di jalanan. Begitu ya? Kau ini sungguh tidak tahu kekuatanku. Penjaga, patahkan kakinya dan buang dia, buat dia tidak hidup dan tidak mati. Ayah, Acaranya sudah mau mulai, kau di mana? aku sudah ada di pintu masuk. Masuk sekarang. Aku titip dia pada kalian. Cepat bereskan. Ayo. Dasar pengemis. Pergi sana kau. Pergi. Ayo pergi. Iya. Saudara, kau bisa masuk dimanapun. Iya. Aduh. Wah, ini acara yang mewah sekali. Bukan cuma keluarga besar, bahkan 6 grup dan juga konglomerat. Mereka hadir di sini. Tentu saja, jamuan ini diadakan oleh Tuan Kuil Perang. Semua tokoh hadir, bahkan Gubernur Lembang harus hadir. Tuan Kuil Perang perluas wilayah Dasia dan pertahanan negara. Kekuatannya sebanding dengan Tuhan. Bahkan pemerintah harus hormat padanya. Ayo. Putraku tiba. Siapa dia? Susan, pacarku. Susan, ini ayahku. Paman. Senang bertemu dengan kalian. Suatu kehormatan bagiku bisa bertemu kalian. Ali, kenapa cuma kalian? Mana Coki dan Johan? Mana dia? Kalian selalu bersama kan? Entahlah, mungkin masih di jalan. Cuma kemarin bersama. Biar aku telepon dulu ya. Mereka tidak akan datang. Hah?
Dia tidak mati. Gimana bisa dia ada di sini? Cundang ini tidak bisa membereskan orang. Penjaga, usir dia. Mana mereka? Mati apa mereka ya? Yang kau cari penjaga itu ya? Mereka sudah kurus. Harusnya mereka sekarang ada di rumah sakit. Omong kosong. Penjaga Hotel Kuln itu terbaik. Penjaga terendah veteran militer. Jadi mana bisa mereka diusir sepertimu? Kalau aku tidak bosan perang dan membunuh, lalu di dunia ini siapa yang dapat lepaskan aku? Sialan, kau terlalu sombong. Daniel, berani sekali kau kurang ajar. Iya, beraninya. Cuma kau yang berani provokasi keluarga besar. Tapi aku jamin kau akan mati. Nak, ini jamuan dewa perang. Aku bisa saja menghabisimu. Hentikan dirimu. Mengingat Tuan Kuil Perang murah hati, kami bisa mengampunimu. Kalau tidak, bukan cuma kau, tapi keluargamu juga akan hancur berantakan. Jadi kalian 3 keluarga besar Lembang, maaf, aku datang ke sini untuk memberikan kalian hadiah. Nak, kau bilang putraku tidak datang. Maksudnya apa? Jangan tergesa-gesa, Pak. Setelah terima hadiah, kau akan tahu. Kau itu cuma sampah. Hadiah apa yang kau bawa? Jangan permalukan dirimu sendiri. Aku takut kau tidak bisa mengatasi hadiah. Kau... Cepat bawa masuk hadiahnya. Hari ini akan kukirim 3 keluarga besar ke makamnya. Siapa bocah ini berani mengancam mereka? 3 keluarga besar sudah lama berdiri kuat. Mereka semua bisa kendalikan industri. Berani sekali dia. Kau mau mati ya? Aku bunuh kau. Tidak ada gunanya dia mati. Mengotori tangan untuknya itu aib keluarga. Keluarga kita itu berbudi dan beramal. Ada reputasi yang harus dijaga. Baiklah. Sampah. Kau itu pengemis kan? Hari ini momen bahagia kami. Ada banyak makanan. Makanlah sesukamu. Ayo. Dibalas dengan kebaikan. Sungguh murah hati. Dia sungguh pewaris yang elit. Simpan saja makanan ini untukmu. Karena mungkin saja ini makanan terakhir untukmu. Lembut dibalas kasar ya? Keluargaku tidak pamer. Kau kira kami mudah tertipu? Nak, kau sangat berani. Ketiga keluarga kami sudah lama tinggal di Lembang. Cuma kau yang berani menantang kami seperti ini. Benar, kami hormati orang lain. Kalau kau singgung kami, kau akan mati terhormat. Kau tahu siapa tuan rumah jamuan hari ini? Kau tahu siapa tuan rumah jamuan hari ini? Siapa? Dia Raja Bawah Lembang, Ketua Geng Naga Hitam Heru. Lalu, apakah itu hal besar? Kau bahkan tidak tahu ketua geng itu. Daniel, kau bahkan tidak bisa eja kata mati ya? Heru menguasai seluruh dunia bawah Lembang. Kalau berakhir di tangan kami, mungkin kau jadi mayat. Di tangannya dia akan menghabisimu dan mencungkil matamu tidak tersisa. Sial, ku kasih kesempatan, ayo makan nasinya. Kalau moodku bagus, tidak akan aku adukan ke ketua dan mengampunimu. Begitu ya? Kalau begitu aku mau melihat bagaimana Heru akan membunuhku. Kau... Daniel, kau gila ya? Itu kursi Tuan Kuil Perang. Itu kursi Tuan Kuil Perang. Kau nodai kursi itu, maka kau akan mati. Hujat Dewa Perang, kau telah tentukan nasibmu sampai 10 generasimu akan terlibat karenamu. Bagaimana kalau akulah Tuan Kuil Perang itu? Ketua Geng Naga Hitam Heru tiba. Geng Naga Hitam Heru hormat pada Tuan. Apa? Dia Dewa Perang. Tuan Kuil Perang sebenarnya tidak berguna. Ini konyol sekali. Tuan Heru tidak salah orang kan? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Dia itu cuma sampah. Mana mungkin dia itu bisa jadi Tuan Kuil Perang? Aku tahu. Ketua Heru belum pernah melihat Tuan Kuil Perang. Cuma lihat sampah itu duduk di atas singgasana itu. Dan dia kira dia Tuan Kuil Perang. Masuk akal. Geng Naga Hitam itu kuat. Dia tetap tokoh penting Lembang. Dan Tuan Kuil Perang, dia di level yang sangat berbeda. Tentu saja dia belum bertemu. Ketua Heru, kau jangan dibodohi oleh sampah seperti ini. Dia itu cuma sekedar sampah. Sampah masyarakat. Hari ini dia sungguh nekat dan berani sekali klaim tahta Dewa Perang. Kau tenang saja. Akan aku suruh orang untuk usir dia.
Diamlah. Kau itu buta ya. Beraninya dengan Tuan Kuil Perang. Kamu mati ya. Jadi dia Tuan Kuil Dewa Perang? Diamlah. Kalau bukan dia, apa kau? Hah? Kalau dia sungguh Tuan Kuil Perang, kita celakakan. Kalau kita berlutut sekarang, mungkin kita akan diampuni olehnya. Ayo. Tunggu. Kami ada berita, Tuan Kuil Dewa Perang telah membunuh 4 Dewa Agung dan raih kemenangan besar melindungi kita semua. Tuan Kuil Perang ada di luar. Pria itu cuma pura-pura. Ini berita Tuan Kuil Perang, pasti asli. Heru, kau pasti tidak waras. Kau ajukan dia sebagai Tuan Kuil Perang. Kau tidak takut keluargamu musnah? Hendra, berani sekali kau. Apa? Kau berani ragu kepadaku, terlalu percaya diri, atau mengira kekuatanku sudah hilang? Waktu berlalu, Heru. Perkataanmu bukan lagi hukum lagi. Raja bawah yang punya kekuasaan hidup dan mati. Heru, kami dulu andalkan kau atasi kerjaan kotor kami. Keluarga besar sekarang telah memonopoli setiap industri Lembang. Masalah apa yang ditimbulkan geng naga hitammu? Lalu kau mendukung penipu dan menyinggung Kuil Dewa Perang. Cuma ada satu jalan keluar, mati. Heru, aku beri kesempatan berlutut dan minta maaf. Sumpah setia, mungkin saja akan melepaskanmu. Kalau tidak, kami akan bersatu dan menghancurkan gengmu semudah menepuk lalat. Sepertinya kau minta mati. Baiklah. Kalian keluarga besar beromong besar. Tapi sayangnya, itu tidak mengubah takdir kalian. Hari ini, 3 keluarga besar akan musnah. Sudah kubilang, tidak akan ada yang selamat. Sepertinya kami terlalu lunak. Karena itu kau terlalu sombong. Penjaga, usir dia dan cincang jadikan makanan anjing. Aku mau melihat siapapun yang bergerak akan mati. Heru, kau sok berlaga. Pagani tiba. Heru, kau sebut dirimu Raja Bawah Lembang, tapi Pagani adalah langit Lembang. Aku mau melihat bagaimana orang sepertimu dapat tantang surga. Siapa yang berani membuat onar di sini? Pagani, kau datang tepat waktu. Dia berani sekali. Dia berani meniru Dewa Perang dan Ketua Geng Naga Hitam Heru. Memutarbalikkan fakta dan membantu kriminal ini. Ini namanya pemberontakan. Anggap dirinya Tuan Kuil Perang. Dan dia pantas untuk mati. Heru, jelaskan atau keluargamu musnah. Aku ingatkan kau, Gani. Jangan lakukan penyesalan. Singgung di belakangku akan ada konsekuensinya. Menyesal? Menurutku kaulah yang buat onar. Pagani ini bertugas di Kuil Perang. Dia di bawah Dewa Hani, jenderal tinggi dari kavaleri naga salju di seluruh Lembang ini. Apa ada yang punya kekuatan besar daripada Pagani? Hei bocah, aku beri kau 3 detik. Turun sekarang juga. Kau anggota pasukan naga salju. Apa kau ingat sumpah di Kuil Dewa Perang? Daniel, kau kira kau itu siapa? Berani kau tanya pada gubernur? Pengemis bau. Mati saja kau. Nak, berani kau nodai tata Dewa Perang, aku patahkan semua tulangmu. Tobat di depan Dewa Perang. Bawakan hadiah keduaku. Aduh, Nak. Gubernur tunggu. Kau berani memberontak, Heru. Berani menculik pewaris 3 keluarga besar. Kau salah. Akulah yang telah menyuruhnya. Inilah hadiahku untuk 3 keluarga besar. Hadiah kedua. Bagaimana? Silahkan, Pagani. Bukannya kau bilang kau mau mematahkan tulangku? Aku di sini. Ayolah. Kau yang memintanya. Gubernur. Tunggu sebentar. Dia masih menahan anak-anak kami. Benar, Gubernur. Dia satu-satunya pewaris keluarga Dean. Dia tidak boleh mati di sini. Kalian. Nak, mari bicara baik-baik. Selama kau tidak sakiti anak-anak kami, kita bisa bicarakan apapun. Bicara? Siapa yang bilang pantas bicara padaku? Seperti ku bilang, hari ini akan kuhapus 3 keluarga kalian. Aku beritahu, ini bukan permintaan. Apa dendamu pada ketiga keluarga kami? Kenapa kau begitu kejam? Apa yang kau inginkan? Katakan saja. Apa harta berlimpah atau kuasa tertinggi kami bisa berikan. Asal jangan sakiti anak-anak kami. Kau mau jawabannya? Akan aku beritahu. Wah, ini kan. Wah, apa-apaan ini? Foto siapa itu? Seharusnya ini jamuan Dewa Perang. Kenapa jadi upacara peringatan? Ini. Kevin, tunggu aku.
hari ini. Kalian berlutut di depan foto adikku dan bertobat dan dihapus dari dunia ini. Kalian berlutut di depan foto adikku dan bertobat dan dihapus dari dunia ini. Siapa orang ini ya? Kita tidak mengenal dia. Iya, kita tidak kenal. Tidak pernah lihat. Aneh, tidak kenal kenapa mendendam. Kami tidak kenal siapa dia. Pasti dia ada kesalahpahaman. Salah paham? Coba kau tanya pada putramu itu. Apa yang dibuatnya? Itu pengemis busuk itu kan? Kenapa kalian? Ayo katakan. Itu bukan salahku. Pengemis bau itu dia tidak lihat jalan. Dia menabrakku dan mengotori bajuku. Tuan Ali cuma membelaku saja. Apa begitu ceritanya? Aku pikir tadi masalah serius. Aku baru saja bunuh pengemis. Ayah, maksudku itu baik. Dia itu bodoh. Hidupnya menderita. Bantu dia regenerasi, bagus kan? Oh nah, kau terlalu baik. Sudah lakukan perbuatan mulia. Aduh. Jadi semua ini untuk membela pengemis bau. Harusnya bilang, kan bisa dibayar. Cukup. Bikin heboh saja. Menakutiku sampai mau mati. Aduh. Anakku, kau tidak apa-apa kan? Tidak kubunuh sekarang. Karena aku mau melihat bagaimana ketiga keluarga ini lenyap. Berani memukulku. Cukup sudah, kau sudah pukul anakku. Kenapa tidak dimaafkan? Anakku sudah memberikan kompensasi. Jangan ganggu kami lagi. Benar. Semua orang bisa salah. Mereka itu masih anak-anak. Siapa yang membunuh juga bisa terbunuh. Umur tidak pengaruh. Jangan bilang cuma anak-anak. Anjing pun harus membayar nyawa. Pada akhirnya dia itu cuma pengemis. Ini cuma soal uang kan? 140 miliar, 1,4 triliun. Tidak, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang tidak membuat masalah tiga keluarga kami. Iya, Ayah. Hentikan. Diam. Heru. Bajingan, kau mau apa dasar bajingan? Lepaskan anakku. Tidak apa-apa. Kalian suka kasih harga nyawa manusia kan? 1,4 triliun untuk nyawa tidak berharga. Bagaimana? Kau gila ya, cuma pengemis. Kenapa kalau dia mati disamakan dengan nyawa anakku? Apa? Pengemis bukan manusia? Nyawa pengemis bukan nyawa? Kita semua ini manusia. Apa hak kalian bersikap begitu sombong? Dengarlah, bocah. Kami sudah sabar, jangan paksa keberuntunganmu. Kalau kau mati, jangan salahkan kami nanti. Heru, aku tanya sekali lagi. Kau mau bela si pecundang itu sampai mati? Beraninya, tidak paham juga kau ini. Apa kau tahu siapa dia? Bagus, bagus sekali. Jangan salahkan aku bertindak kejam. Geng naga hitammu tidak perlu lagi ada di dunia ini. 10 menit, hapuskan geng naga hitam dari Lembang. Pendukung besarmu cuma geng naga hitam menculik anak-anak kami. Sudah kusuruh pengawal pribadi kami untuk menghabisi geng naga hitam. Tidak ada geng naga hitam, masalah macam apa yang kau timbulkan? Kelihatannya Pak Hendra sudah marah besar. Pengawal 3 keluarga terlatih bertempur. Geng naga hitam akan dihapus dari Lembang. Apa kau pikir aku yang butuh geng naga hitam? Kau salah. Salah besar. Sebenarnya geng naga hitamlah yang membutuhkanku. Daniel, kau gila ya? Kau cuma pengemis kotor. Kau itu adalah sampah di masyarakat. Geng naga hitam tidak pernah membutuhkanmu. Kalau geng naga hitam hancur, aku buat kau berlutut. Lapor. Lapor. Lihat semua darah itu. Sepertinya mereka bantai geng naga hitam. Lihat itu. Lembang masih dikuasai 3 keluarga besar. Geng naga hitam brengsek itu tidak lebih dari cacing. Bisa dimusnahkan kapan saja. Aku beritahu kau, waktu berlutut dan memohon dikasihani sekarang, kau tetap tidak akan selamat. Paden, sebaiknya tanya pihak mana yang akan terhapus sebelum kau buka arah. Daniel, kau hanya pura-pura berani kan? Pengawal keluarga sudah dikirim. Bukan cuma Lembang, tapi semua provinsi selatan. Tidak ada yang sanggup melawan. Dengan suara lantangmu, beritahu semuanya. Siapa sebenarnya Raja Lembang? Pimpinan geng naga hitam belum musnah. Orang yang kita kirim hancur lebur semuanya, Pak. Apa?
Mustahil, sangat mustahil. Di antara pengawal 3 keluarga ada para suhu. Bagaimana mereka bisa kalah? Katakan, kalian cuma takut mati kan? Makanya lari. Pak Denny, Anda menyalahkanku, Pak. Pak Dede, kau tenanglah. Kau bilang musuhnya tentara besar. Tidak, Pak. Cuma satu orang, dia wanita. Maju selangkah, aku jaga martabatmu. Atau kalian mati. Apa? Satu wanita mengalahkan gabungan 3 keluarga? Tidak berguna, tidak berguna. Mengurusmu lebih buruk daripada anjing. Keluar kau, jangan permalukan aku. Pak Hendra, apa kau sudah yakin? Aku belum yakin. Kau jangan terlalu sombong, bocah. Selama 3 keluarga masih punya harta, kami bisa kerahkan pasukan besar kapan saja. Itulah dasar kami, itulah kekuasaan. Apakah 3 keluarga kalian sepercaya diri itu? Keluarga Lee berdagang jamu ratusan tahun. Kami memonopoli pasar Lembang, bahkan perdagangan jamu di kota selatan. Keluarga Irwan Raja Batu Bara, tambang kami tidak terhitung. Cukup untuk menghancurkan 10 generasimu. Dan keluarga Dean menguasai 70% Lembang, grup Kong, makmur dan kuat. Kau tidak takut? Gabungan aset kami ratusan triliun, kaya seperti negara. Kau punya apa untuk melawan kami? Ya ampun, dia memang cari masalah. 3 keluarga bersatu, aset dan kekuasaan mereka mengerikan. Aku rasa cuma keluarga Yamin yang bisa melawan mereka. Dengan aset ratusan triliun, kekayaan setara negara, 3 keluarga itu gambaran kekuasaan. Karena sudah tahu kekuatan kami, kenapa tidak berlutut dan memohon ampun? Aku pikir kalian yang harus mengakui dosa. Keluarga Dea dulu tidak berpunya. Dulu seluruh desa Patungan menyekolahkanmu. Setelah kau lulus, kau tidak balas budi, malah merampas lahan warga. Pakai data orang dalam merampas semuanya. Begitu caramu mendapatkan harta. Keluarga Irwan, kalian bilang Raja Batubara. Setiap tahun, berapa nyawa tidak berdosa yang hilang dalam tambang? Berapa jasad yang kau tutupi? Keluarga Ali, harusnya kalian malu. Waktu miskin istrimu setia padamu. Dia berikan semuanya untuk bisnismu. Setelah kau punya nama, kau tinggalkan istrimu yang setia. Kau tinggalkan dia menua sendiri. Benar-benar memalukan. Kalian 3 keluarga kelihatan mewah di luar, tapi ternyata busuk di dalamnya. Begitu menjijikan. Dulu kalian orang biasa saja. Kalau bukan karena jasa rakyat, mana mungkin kalian bisa sebesar ini? Apa hakmu memandang rendah pengemis? Memang dia seorang pengemis, tapi dia bersih. Dia hidup dengan prinsip. Sehebat apapun pidatomu itu, cuma sekadar rengekan pecundang. Tidak akan ubah kenyataan. Benar, 3 keluarga kami punya kuasa. Kau kalah. Cuma kematian yang bisa menunggumu. Begitu ya? Kalau begitu kusapu saja 3 keluarga ini. Oh, Pak Rudi, apa aku dengar dia benar? Dia bilang dia mau menghapuskan kita. Aku rasa dia ini memang sudah gila. Terlalu gila. Baiklah, kalau begitu kita mulai dengan keluarga Dean. Keluarga Dean menguasai bisnis properti di seluruh Lembang. Kami sedang kontrak 14 triliun dengan bank sehat, bank terbesar di negara ini. Kalau berhasil, semua bisnis perumahan di Dasia akan ditangani keluarga Dean. Aku mau lihat bagaimana caramu menghancurkan keluarga. Keluarga Dean jalin kerjasama dengan Bank Sehat. Bank Sehat memberikan aset ratusan triliun. Sepertinya Dean akan berjaya. Kau dengar itu kan, Daniel? Kau itu bukan siapa-siapa. Jangan karena hubunganmu dengan geng naga hitam, kau jadi sombong begini. Di hadapan ketiga keluarga hebat, kuasa kecilmu ini cuma bikin kasihan dan geli saja. Sihar tawarkan aku 140 triliun. Melihatnya saja aku enggan. Cuma 14 triliun. Keluarga Dean merasa hebat dan berkuasa. Menyedihkan sekali. Pengemis busuk terbawa peran ya? 14 triliun kontan. Kau bilang itu cuma recehan? Tuan Ali, tidak semuanya itu benar. Gabungan anaknya pun tidak sebanyak itu. Daniel, jangan salahkan aku tidak ingat masa lalu. Sebaiknya kau berlutut sekarang. Lalu bersujudlah pada 3 pimpinan keluarga besar. Dan 100 kali ke semua tamu. Kalau kau beruntung, mereka akan biarkan tubuhmu utuh. Sihar, aku beri waktu 1 menit. Batalkan kontrak dengan dia. Kalau telat 1 detik pun, serahkan kepalamu padaku.
Sampaikan perintahku. Mulai sekarang kontrak 14 triliun itu semua bisnis dengan Dian berakhir. Apa? Pastihar, perjanjian ini buat kita dapat keuntungan triliunan. Diam. Lakukan saja perintahku. Sebesar apapun kekayaan, pria itu lebih penting. Lupakan uang triliunan itu. Bahkan ratusan triliun. Tidak ada nilainya. Di depan matanya. Pergilah. Baik, Pak. Dalam 1 menit, keluarga Dian bangkrut. Kau ketagihan berpura-pura ya? Kau kira pura-pura menelpon membuat kami takut apa? Semuanya. Sihar orang terkaya di Dacia. Kau perintah dia seperti dia itu orang suruhanmu. Aku rasa kau cari mati. Hei nak, aku rasa kau sudah keterlaluan. 5, 4, 3, 2. Kau gila ya? Menggambar jam palsu di tangan, tapi mengharap orang terkaya Dacia patuhi perintah pengemis busuk. Miskin sekali sampai tidak bisa beli jam. Siapa yang kau bodohi? Tidak punya jam ya? Aku punya. 1 menit sudah berlalu. Keluarga Dean baik-baik saja ya. Daniel, kebohonganmu sudah runtuh sendiri. Kau tidak lebih dari seorang pembohong. Badut yang menyedihkan. Berani kau memukulku? Kubuat kamu bayar 10 kali, tidak 100 kali lipat. Kecuali kau berlutut sekarang dan jilat sepatuku sampai bersih. Hah. Jilat sampai bersih. Tuan Ali, lihat dia. Aku juga bisa memukulnya. Bocah sialan. Bagus, bagus sekali. Sepertinya kau tidak menghormati 3 keluarga kami. Pagani, sandiwara ini sudah cukup. Sekarang silakan Pagani bertindak. Pagani, tolong balaskan demi anak kami. Hancurkan saja dia. Baik. Apa? Pak Denny. Pak Denny, ada apa? Ada apa, Pak? Kontrak 14 triliun batal. Ayo bangun dulu, Pak, bangun. Tuanku sudah selesai. Bagus sekali, kau diampuni. Bagaimana bisa? Dia perintahkan Bang Syed cuma dengan 1 kalimat. Apa dia memang pimpinan Dewa Perang? Keluarga Dean, kerja keras puluhan tahun, hancur begitu saja. Waktunya sampai dupa habis. Berlutut dan cepat mohon maaf kepada adikku. Kalau tidak, aku kubur kalian dengannya. Kalau tidak, aku kubur kalian dengannya. 3 keluarga mau dikubur dengan orang itu. Sombong sekali kau. Ini membuat Lembang heboh. Dia bisa memerintah sihar. Apa memang dia orang penting? Mustahil, Paman Rudi. Jangan mau dibodohi olehnya. Miliaran orang mati kalau Dewa Perang murka. Kalau memang dia punya kuasa begitu, tidak mungkin kita masih hidup. Kalian sudah dengar kan? Dewa Perang masih di luar negeri. Mana mungkin dia di Lembang? Benar, aku teman sekelasnya dulu. Dia cuma seorang pembelot. Soal telepon yang tadi, dengan teknologi zaman sekarang, bisa saja dia sudah palsukan. Iya, benar. Kau benar. Kalau dia memang Dewa Perang, keluarga kita pasti sudah mati. Benar sekali. Pak Dean, kita hampir dibodohi olehnya. Cuma dengan kata-katamu, kau kira bisa menghancurkan keluarga Dean? Kesombongannya harus dibalaskan. Paman Denny, jangan buang nafasmu. Bunuh saja dia. Iya. Aku mau tahu siapa yang sentuh dia. Siapa yang berani sentuh dia? Dia itu adalah Dewa Hani. Dewa Hani, namanya di tempat kedua klasmen dewa. Cuma pimpinan Dewa Perang di atasnya. Apa dia memang pimpinan Dewa Perang? Pedangmu mengarah ke Dewa Perang. Siapa kau? Berani sekali kau. Apa? Dia memang dewa. Aku salah paham. Ini pedang ini bukan milikku. Pedang ini miliknya. Tuan Gani, lama tidak jumpa. Tidak kusangka kau serendah ini. Kau bergaul dengan sampah begini. Kau buat malu kuil perang. Aku mohon ampunan. Aku juga tertipu. Jadi karena kau tertipu, kau kira kejahatanmu dimaafkan. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Pergi ke sana menghadap dinding. Sesudah bajangan ini kuselesaikan, nanti giliranmu pula. Iya. Dengan 1 kalimat saja, gubernur langsung tunduk. Apa ini? Kekuatan Dewa Perang? Kekuatan Dewa Hani saja sehebat itu. Bagaimana lagi dengan kehebatan pimpinan Dewa Perang? Aduh. Kau mau mati? Aduh. Laporan Tuan, sesuai dengan perintahmu, semua klan terkait 3 keluarga sudah ditangkap. Apa? Mustahil. 3 keluarga kita berdiri kokoh di Lembang hampir ratusan tahun. Mana mungkin dalam waktu singkat bisa dijatuhkan.
Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tidak tersambung. Tuanku, apa yang harus kita lakukan pada 3 keluarga ini? Aku sudah memberikan kesempatan, tapi mereka tidak mengambilnya. Musnahkan klan mereka. Pinggir kau sana. Tuanku, kami salah. Tolong ampuni kami. Ya, tuanku. Kami mohon padamu, lepaskanlah kami. Kami semua ditipu dan diperdaya oleh anak-anak durhaka ini, Tuan. Tuanku, lakukan sekehendakmu dengan ketiga sampah itu. Kami mohon belas kasihan. Ampuni keluarga kami. Kalian bilang anak kalian pewaris satu-satunya. Selai rambut tersakiti, seluruh kota membayar nyawa. Aku tidak bisa berdiri di sisi anak durhaka ini. Mau saja aku bunuh sendiri. Aku tidak bisa mukul dia. Membunuhnya berarti menolong semua orang. Dia cuma seorang anak, aku masih punya yang lain. Oh iya. Selamat tuanku, senang. Kau boleh bunuh ibuku juga. Oh iya. Selama bisa lindungi pondasi 3 keluarga, kami buat semua perintahmu. Tuanku, kami janji. Kami kunjungi makamnya tiap tahun. Kami bakar dupa untuknya. Hidup dengan baik di sana. Iya. Lihat diri kalian. Memang gila. Tidak ada rasa kemanusiaan. Membiarkan kalian hidup bisa membahayakan orang. Dupa sudah terbakar habis. 3 keluarga akan dihapus dari dunia. Baik, Tuan. Jangan. Ampuni aku. Ayo. Lari. Ayo. Lari. Ayo. Tuanku, aku salah. Apa bisa aku diampuni? Aku bersujud ke si bodoh itu. Bukan. Bersujud pada adikmu. Aku, tolong ampuni aku. Aku mohon padamu, aku mohon. Aku mohon, maafkan aku, saudara. Maafkan aku. Aku salah. Maafkan aku. Karena ketulusan kalian, aku berikan kesempatan. Benarkah? Tentu saja benar. Aku sendiri yang akan kirim kalian. Minta pada Kevin untuk memaafkan. Baru kau kulepaskan. Kau berbohong padaku. Daniel, jangan bunuh aku. Aku tahu dulu kau suka aku. Walau akhirnya kita tidak bersama, tapi masih ada sesuatu antara kita kan? Kau masih ada di hatiku, Daniel. Dia yang buat semuanya. Kumohon padamu, selama kau tidak bunuh aku lakukan semua maumu. Aku bersumpah pada Tuhan, selama aku tidak dibunuh, ku tinggalkan Dacia. Aku tidak akan kembali. Jangan cemas, aku tidak akan membunuhmu. Hani, ayo. Dewa perang apanya? Dia cuma pecundang. Bisa aku bodohi dengan kata-kata. Kalau dapat orang yang lebih berkuasa, aku pastikan kau mati dengan mengerikan. Daniel, kau ingkari janjimu. Jadi begini, caramu menipu Kevin dulu. Surga tidak perlu bantuan datang pada waktunya. Ini memang nasibmu. Kevin, ini semua yang kau suka. Di kehidupan sana, istirahatlah dengan damai. Kevin, tunggu aku. Untuk apa mengasihani tubuh yang lelah? Matahari terbenam terakhir untuk sahabat. Satu hormat. Darah sudah tumpah di seluruh negeri ini. Laut kebencian mengalir tanpa akhir. Berikan salam sekali lagi. Saat surga menebus kesalahannya, sayangnya pahlawan tidak hidup selamanya. Salam 3 kali. Istirahatlah dengan tenang. Tuanku, ada masalah. Apa? Katanya mereka tidak bisa mengubur Kevin. Kevin tidak punya kartu pengenal, tidak ada orang tua ataupun nama. Pemakaman tidak mau terima. Semua informasi Kevin dihapus keluarga Yamin. Bagaimana bisa buktikan itu dia? Mungkin saja ada jalan lain. Aku temukan ini. Sesudah Kevin dibuang oleh keluarga Yamin, dia dikirim ke balai lelang Kuro. Hidup di jalan sesudahnya. Balai lelang Kuro?
Itu benar, balai lelang kuro ini dijalankan seseorang yang dermawan, terkenal di Dacia. Reputasinya bagus, banyak yang kesana karena dia. Coba kau lihat. Tolong hentikan. Tuan Kevin, aku menebus dosa-dosamu. Harusnya kau berterima kasih. Dari darah dan keringat, kaligrafi yang hebat. Si Sean ini, dia menggelar lelang amal tiap tahun. Seharusnya semua hasil didonasikan, tapi tidak ada yang tahu uangnya kemana. Aku rasa luka di tubuh Kevin itu didapat semasa dia di balai lelang kuro. Sean, kau harus membayarnya dengan darahmu. Tuanku, ini kartu hitam tanpa batas yang diberikan oleh Sihar. 14 kuadriun, semuanya milikmu. Bagus, setidaknya cukup kuat. Tuanku, apa harus kukirim orangku mengambil tempat ini? Tidak perlu, dia mencintai reputasi kan. Jadi kuhancurkan reputasi dan karakternya, biar dunia tahu siapa dia. Aku mau namanya tercemar untuk menebus perbuatannya pada Kevin. Pak, ibu Anda sakit kritis. Dia dalam tindakan pertolongan. Apa? Kenapa terjadi sekarang? Urusan dengan orang penting tidak bisa ditunda. Ada nyawa yang dipertaruhkan. Aku yakin orang penting itu pasti paham. Ayah, ada apa? Kau datang tepat waktu. Nenekmu kritis, aku harus melihatnya. Apa? Apa yang terjadi? Kau harus pergi ke lelang kuro. Ada orang sangat penting di sana. Kau layani dia dengan baik. Apapun permintaannya, meski dia minta nyawamu, kau harus patuhi. Kau mengerti? Ayah bisa mengandalkanku. Ayo cepat ke rumah sakit. Anak baik. Ayo pergi. Ayah tidak pernah seserius ini. Sepertinya orang ini sangat penting. Aku harus membuat kesan yang baik. Sean Hasan, orang baik yang legendaris. Jadi ini orang penting yang dibicarakan ayah. Sepertinya ayah mau melakukan hal baik dan mendapat karma bagus sebelum pensiun. Aku harus lakukan ini demi dia. Lutfi, ayo. Kau harus hati-hati di luar nanti. Kalau jalan pakai mata. Kau, sayang sekali kau yang menabrakku. Jadi siapa yang tidak melihat? Kau berani melawan ya? Kau tahu tidak siapa tuan muda ini? Lutfi, kalau di luar itu harus rendah hati. Aku anak pemimpin Bank Sehat. Memang kami harus tahu siapa kau, Harusnya tahu ke siapa iya tuan muda. Bocah, lihat nanti ya. Kau tidak bisa beli jasku, bahkan kalau kau buat sendiri. Wih, ayo. Pasien datang. Pasien. Pasien, 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 pasien. Pasien, 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 pasien. Astaga, kedatangannya lebih meriah daripada idol. Berisik. Aduh. Dia ini donatur paling terkenal di Dacia. Dia selalu donasi miliaran per tahun. Banyak artis dan orang penting yang ingin menjilatnya, tapi mereka tidak bisa mendekatinya. Donasi miliaran per tahun. Ternyata ada orang yang sangat dermawan ya. Kau salah. Kalau kau mengumpulkan banyak harta, uang cuma angka. Paham. Jadi orang kaya itu cuma bosan. Baiklah, hari ini acara pelelangan tahunan kami. Semua hasil akan disumbangkan untuk membantu orang susah. Pasien sangat baik. Kami semua melihatmu sebagai panutan. Aku tidak percaya. Tidak mungkin kau sebaik itu. Dasar pengemis, berani meragukan pasien. Kebaikan pasien tidak terbatas. Dia sudah membantu ribuan orang, kalau tidak jutaan tiap tahun. Kau kira kau siapa cari masalah di sini?
Lagi-lagi kau pengemis. Kau cari masalah di sini. Kau mau cari mati ya? Aku beritahu, pasien memang baik hati, tapi bukan pemaaf. Aku akan mematahkan kakimu hari ini. 1 menit yang lalu, kau bilang kau anak sihar. Iya. Dari mana kau tahu itu? Kau takut ya sekarang? Aku beritahu, kau sudah terlambat. Tidak bisa kau ulangi lagi. Sihar mengirimmu ke sini tanpa tahu apa yang harus kau lakukan. Benar. Dia bilang aku harus menawani VIP dan mengurusnya. Kalau begitu bagaimana kau tahu siapa VIP yang sebenarnya? Dari semua orang yang ada di sini, selain orang seperti Pak Sean, siapa lagi VIP-nya? Meskipun Sihar punya pengaruh besar, anaknya masih tidak berguna sepertimu. Baiklah, kalau begitu aku bantu ayahmu untuk mengajarimu sesuatu. Berani menghina Tuan Muda Hans? Aku pukul pakai emas batangan ini. Pak Sean, kita cuma lihat saja. Sepertinya ini salah. Banyak orang yang lihat. Kau benar, hentikan mereka. Tidak boleh ada keributan. Baik. Tuan-tuan, dilarang bertengkar di sini. Sangat normal orang-orang ini begitu ragu. Tapi aku yakin nanti kau akan paham apa yang kulakukan itu demi amal. Karena aku begitu menghormati Pak Sean, kau aku ampuni. Berdoa saja kita tidak bertemu di luar atau tamat riwayatmu. Pelelangannya akan segera dimulai. Karya ini dibuat oleh pasien sendiri. Tawaran dimulai 140.000. Dibuat sendiri oleh Pak Sean, itu hebat. Kalau aku punya kaligrafinya pasti aku memberkahi keturunanku. 1,4 juta. 140 juta. Harusnya kau menabung untuk peti matimu. Berhenti mempermalukan diri sendiri, mencoba menjilat Pak Sean. Tapi caranya murahan, 1,4 miliar. Bukannya kau mau mengajariku? Berapa hargamu? Tuan Mudahan, tenanglah. Orang ini pasti kesulitan. Kita harus pahami dia. Iya benar, bajunya saja lusuh. Pasti tidak punya uang sepeser pun. Kevin, kau jangan khawatir. Aku akan dapatkan keadilan untukmu. 14 miliar. Apa? Hah? Apa? Hah? 14 miliar? Mau kubunuh kau? Kau jual seluruh organmu pun juga tidak akan bisa, tahu? Maaf Pak, tawaran setinggi ini butuh verifikasi dana. Hei Pak, semua mau menyelamatkan muka, tak ada salahnya. Tapi kalau kau berbohong dan orang memergokimu, kau akan tambah malu. Kalau kau mundur sekarang, aku jamin tidak ada yang mengganggumu. Pak, kenapa buang-buang waktu dengannya? Usir saja dia. Orang seperti dia harus ditabrak mobil waktu jalan keluar. Ini, kau periksa saja. Saldo Anda cukup. Apa? Dia punya 14 juta. Baik Pak, uangnya cukup. Silakan berpartisipasi di pelelangan. Tuan Muda, ini sepertinya kartu hitam. Aneh. Di mana kartuku ya? Hah? Oh, aku tahu. Kau pencuri. Jelas itu kartuku. Kau bilang ini kartumu. Apa buktinya? Aku tidak perlu bukti. Sudah jelas kau pecundang. Tidak mungkin punya uang banyak. Aku beritahu, ini kartu hitam Bank Sehat. Batasnya 1,4 miliar. Kembalikan padaku sekarang. Lalu seduhkan untuk Tuan Muda Hans dan minta maaf. Mungkin kau terampuni. Kalau tidak, aku tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Maaf Pak, kalau kau barusan menemukannya, tolong kembalikan. Kami pasti akan membelamu dan menjamin keselamatanmu. Apapun yang aku mau akan diberikan kepadaku dengan mudah. Tidak perlu mencuri. Oke. Sepertinya kau memang perlu dihajar ya. Cek CCTV sekarang. Biar semua orang lihat kalau kau pencurinya. Lalu kau berlutut dan minta maaf padaku. Lalu kau bawa ke polisi dan kau dipenjara seumur hidup. Tidak bisa melihat matahari lagi. Silahkan cek. Aku tidak akan mencuri. Oke, aku main. Nona Kinan, silakan. Ini... Nona Kinan, biar semua orang lihat kebenarannya. Tuan Muda Hans, kenapa tidak kau lihat sendiri videonya? Tuan Muda Hans, kartumu terjatuh. Tuan Muda Hans, ini memang kartumu. Coba biar ku lihat. Aneh sekali. Kalau memang itu adalah kartumu, itu artinya kartu di tangannya itu juga asli. Jangan bilang kalau yang dibilang bos orang penting itu dia.
Tidak mungkin. Di Dacia orang yang punya kartu hitam tidak lebih dari 5. Aku kenal semua klien ayahku. Dan kau bukan salah satunya. Meski bukan mencuri dari kami, pasti dia mencuri dari orang lain. Tidak peduli siapapun. Dia bukan orang yang punya cukup uang untuk menghina. Biarkan dia foya-foya. Kalau pemilik aslinya mencarinya, dia akan mati tersiksa. Tuan muda, kau sangat licik. Maaf Tuan muda, maksudku kau sangat pintar. Sekarang aku tidak cuma bantu pasien mensukseskan pelelangannya, tapi juga bantu bank memulihkan kartu hilang. Kontribusi yang besar. Kalau ayahku tahu, dia pasti akan senang. Siapa tahu dia akan mewariskan hartanya kepadaku. Memikirkannya saja sudah membuatku semangat. Silakan dilanjutkan penawarannya. 70 juta, 70 juta 140, 140 juta, 140 juta 140 ribu. Kau ngajak bertengkar ya? Selalu tambah 140 ribu. Apa ada peraturan? Kenaikan harus 14 juta. Pelelangan ini berprinsip seikhlasnya, jadi tidak ada minimal kenaikan tawaran. Kalau begitu, yang kulakukan bukan masalah kan? Oke, kau mau main-main ya? Aku ikuti caramu. Aku tawar 1,4 miliar. Limit kartu hitam 1,4 miliar. Ditambah jam tangan ini, seharga ratusan juta. Lihat bagaimana kau mengalahkanku. 141 miliar 400 juta. Tidak mungkin, limitnya 14 miliar. Dari mana kau bisa dapatkan 141 miliar? Maaf, kartu ini batasnya 140 miliar. Tidak mungkin. Di Dacia yang punya kartu hitam 140 miliar cuma pemimpin bank. Kau mau bilang kartu di tanganmu itu kartu hitam eksklusif pemimpin? Benar atau tidak? Kita buktikan saja. Transaksi berhasil. Hah? Ini benar-benar berhasil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Cuma ayah yang punya limit 140 miliar. Bagaimana dia punya juga? Aku tahu beraninya kau mencuri kartu itu dari ayah. Tunggu saja, akan aku panggil ayahku sekarang. Biar dia mengurusmu. Halo ayah, ada masalah di pelelangan. Cepat kemari. Baik, tunggu saja. Aku akan ke sana. Dengarkan aku. Jangan hina VIP itu. Kalau dia menyuruhmu, Jangan melawannya. Siapkan mobil sekarang. Kita ke tempat lelang. Baik. Aku sudah panggil ayahku. Ayahku orang terkaya di Dacia. Dia di puncak kekuasaan. Dia punya 9 cara untuk menghancurkanmu. 9 cara. Aduh, ini gawat. Orang terkaya akan terlibat. Baiklah. Akan aku tunggu dia. Sombong. Kita lihat bagaimana kau mati. Nona Kinan, silakan dilanjut. Selamat untuk tuan ini memenangkan kaligrafi pasean. Kevin, jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa menginjak harga dirimu. Hah? Beraninya kau bakar kaligrafi pasean? Berdosa, ini dosa besar. Buang-buang harta mahal, surga akan menghukummu. Cuma lukisan saja, bisa aku lukis sendiri. Kau gila, beraninya menghina pasean. Pasean, hari ini dunia akan melihat. Di balik kemunafikanmu itu, kau cuma seorang pendosa. Apa-apaan dia ini? apa-apaan Kenapa dia Iya, sebenarnya? aneh. Ada apa ini? Langitnya berubah. Surga sangat marah. Dia sudah menghina pasean. Dia membuat surga marah. Kalau mau mati jangan bawa Kau sudah kami. melakukan semua hal buruk. Sekarang waktumu sudah sampai. Keluar, 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 keluar. Tunggu, itu bukan petir asli. Kalau begitu, ini pertunjukan. Kudoakan demi keberkahan kalian. Semua tolong tunggu sebentar. Siapa sebenarnya bocah itu? Kenapa uangnya banyak sekali? Aku suruh orang menggali informasi. Tidak temukan apapun. Tidak bisa biarkan dia ribut di sini. Bawa Tania kemari. Berikan anaknya obat. Kita butuh untuk pertunjukan. Tapi anaknya benar-benar sakit. Dia tidak akan bisa tahan. Biarkan saja kalau dia mati. Itu karena kebodohannya. Harusnya dibawa ke dokter. Baiklah. Tunggu. Aku sangat marah sekarang ini. Aku sudah mendoakan keberkahan kalian. Aku yakin karena kepercayaan kalian, surga akan mendengarkan doaku. Kebaikan dari pasien tidak terhitung. Dia bisa berkomunikasi dengan surga. Siapa yang meragukan pasean? Kalau aku jadi kau, aku akan berlutut minta maaf ke pasien. Memohon dia menghapus dosamu. Kau suka sekali meminta-minta. Kenapa tidak kau saja? Kau baik. Kalau manusia tidak melakukannya, surga akan melakukannya. Sampai kapan kau akan bertahan? Nona Kinan, lanjutkan. Kami keluarkan karya kedua kami.
Karya selanjutnya, jimat perlindungan yang disucikan Pasean sendiri. Nah, ini yang Semua yang bagus. sudah disucikan Pasean pasti sudah diberkati Tuhan. Tawaran awal 1,4 juta. Silakan ditawar. Pasean, 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 kumohon selamatkan anakku. Dia sedang sakit. Dia sedang sakit, Pasean. Kalau dia sakit bawa ke rumah sakit. Kenapa kemari? Dengan begini kau mempertaruhkan Aku nyawanya. sudah ke rumah sakit berkali-kali. Aku sudah putus asa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Bahkan dokter tidak bisa menyelamatkannya. Dia pikir apa dia bisa. Kasihani orang tua putus asa. Beraninya kau malah kurang ajar. Apa kau ini tidak punya ibu? Benar. Kau sangat tidak punya hati. Sepertinya kalian semua bodoh. Aku berikan dia kesempatan. Ibu, ada apa denganku? Wah, dia Dia bangun. bangun. Dia bangun. Dia benar-benar bangun. Iya, ini ajaib. Pasean, kau menyelamatkan nyawa anakku, Pasean. Ini karena kesetiaanmu yang menyentuh surga. Buka matamu dan lihatlah. Kalau ini bukan keajaiban, lalu apa lagi? Penyakit anak ini belum terobati. Ada obat di air yang dia minum. Itulah sebabnya kenapa tiba-tiba punya alergi. Tidak mungkin. Kau bukan dokter, tapi berani omong kosong. Kami semua lihat sendiri. Keajaiban menyelamatkan anak Sepertinya ini. kalau mati pun kau masih keras kepala. Anakku, bangun anakku, bangun nak. Pasti karena kau meragukannya dan membuat surga marah. Kau melukai anakku. Kau cuma membawa bencana. Kau mengutuk anak itu sampai mati. Dia masih 5 tahun, masih anak kecil. Kalau apa ada yang salahnya? terjadi padanya itu semua salahmu. Aku bantu kalau surga tidak menyelamatkannya. Oh, Ibu, aku tidak sakit lagi, aku sembuh. Anakku, Wah, itu dia sembuh, anak itu. hebat. Ya, hebat. Biarkan Dia sembuh. di sini kau menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada Tuhan. Jangan-jangan kita memang Aku salah. tahu, pasti karena pengabdianku pada Pasean dan doa Pasean tersampaikan ke surga. Pasean, kau sangat dermawan. Cepat bersujud ke Pasean. Terima kasih, Pasean. Semuanya karena perbuatan pria ini. Bangun. Tidak, Pasean, ini semua berkatmu yang sudah menggerakkan surga. Pasean akan kudonasikan semua uangku untuk bangun karma baik anakku agar bisa hidup panjang, sehat, dan kuat. Aku juga. Pasean, aku juga Pasean. Pak, kasih aku kesempatan bangun karma Oh, iya, baik. Pak. Aku juga, Pak. Aku juga, Pak. Aku juga, Pak. Pak. Aku juga, Pak. Aku kasih Ini, semua Pak. tabunganku. Ini, Pak. Pak, aku Kalian kasih semua gila ya. tabunganku. Aku yang menyelamatkannya. Apa hubungannya dengan dia? Kau memang berbakat, nah. Kenapa tidak kerja dengan baik kekayaan atau kemuliaan atau kekuasaan bisa aku berikan padamu? Kalau aku mau kaya dan tenar, aku bisa melakukannya sendiri. Kenapa juga harus butuh bantuanmu? Begitu ya, bagaimana kau mau menghentikanku? Semua orang penting di sini punya uang triliunan. Kalau kekayaan mereka dijadikan satu bisa menyaingi negara. Berapa yang kau punya? Berapa hartamu? Bagaimana bisa menantang? Bocah, tunggu ayahku di sini. Kekayaannya tidak bisa kubayangkan. Cukup untuk beli nyawamu 10 kali. Sihar akan datang. Bagus, aku tunggu dia untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku, memberikan penjelasan. Kenapa dia besarkan sampah seperti ini? Kau berani menyuruh ayahku berlutut? Kau cari mati ya? Bahkan keluarga Yamin yang terhormat pun sangat menghargai ayahku. Kau bukan siapa-siapa. Mau bertari 10 kali seumur hidup pun tidak akan bisa cukup. Ayo turun ke sini. Cepat minta maaf kepada tuan muda. Sepertinya kau masih belum kapok. Sejak kasus itu, aku menunggu Sihar untuk menghakimiku. Aku mau tahu bagaimana caranya menghakimiku. Hei, dia datang. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia bukan pasihar, dia wanita. Kelihatannya tidak asing, sepertinya aku pernah lihat. Tuanku, aku temukan sesuatu. Silakan lihat. Jangan dekat-dekat. Semakin kau melawan, semakin aku senang. Pak, silakan minum. Jangan rundung kinan. Kurang ajar, kau yang minta. Penjaga. Iya. Tahan dia.
Iya baik. Ayo. Ayo. Berhenti! Ayo. Jangan pukul dia! Jangan! Akan kulakukan! Akan kulakukan! Dasar bodoh. Bahkan ayahmu tidak sudi memilikimu. Aku yang menghidupimu selama ini dan kau berani menentangku. Kurang ajar. Kau suka dengannya kan? Baiklah. Biar kau lihat dengan matamu sendiri. Bagaimana aku akan mengajarnya? Kinan, tidak. Kinan. Hei bocah, aku berhenti untukmu. Kau harusnya berterima kasih. Lepaskan dia. Kinan jangan menangis. Kinan jangan menangis. Baik, paham. Ambil ginjalnya. Ada yang membutuhkannya. Baik, Pak. Baik. Ayo. Ayo cepat. Sedang apakah? Minggir kau. Ayo. Kau apakan dia? Lepaskan dia! Dasar binatang kau ya. Beraninya kau menyiksa Kevin. Kevin? Siapa Kevin? Jangan katakan kau tidak tahu dia. Kalau aku tahu pun bukan urusanmu. Kau pikir kau siapa meneriakiku begini? Biar ku beritahu, aku punya orang penting melindungiku. Melewatiku kau akan mati tersiksa. Di mana dia? Di mana dia sekarang? Kevin sudah mati. Mati? Kau sudah berjanji kalau aku melakukan apa maumu, kau akan mengampuninya. Kau bohong padaku. Dia dulu bodoh. Aku membesarkannya bertahun-tahun. Mengambil satu ginjalnya bukan apa-apa kan? Lagi pula itu demi keselamatannya. Kau bisa anggap itu kebaikanku. Harusnya dia berterima kasih. Kalau bukan karena aku dia bisa mati di jalanan. Kau berani memutar fakta. Selama ini berapa orang yang sudah kau bunuh? Membunuhmu itu jasa terbaik di dunia ini. Kalau kau sentuh pasien, langkahi mayatku dulu. Kebaikan pasien tidak terbatas. Kalian lihat dosa orang ini besar sekali dan kau masih mau membelanya. Benar, semuanya tahu video bisa Kau dipalsukan. datang dengan video mencurigakan, lalu membunuh pasien. Aneh sekali. Kami tidak akan mengampunimu. Kalau kau berani bunuh Kalau kami menyentuh semua. pasien, bunuh langkahi kami mayat, semua. langkahi mayat kami. Kalian semua tidak bisa diselamatkan. Hati Buddha melihat Buddha, hati iblis melihat iblis. Kau bilang mereka tidak bisa diselamatkan. Kau bekerja Iya, untuk pasien iblis. benar. Kau penghujat, kau sudah keterlaluan. Buka mata kalian semua, lihat baik-baik. Siapa orang dermawan pujaan kalian semua ini? Ayo, coba lihat, ayo lihat. Apa ini? Tidak mungkin. Adikku buta karena orang Kau penting menjual membutuhkan adikku Korea. ke perbudakan. Kau tahu kalau anakku tidak bisa sembuh. Gimana bisa? Tidak mungkin. Semuanya ada di dokumen sangat jelas. Orang dermawan di matamu ini sebenarnya adalah sampah yang selama ini berbuat kejahatan. Pasean, apa ini benar? Jangan mau dibodohi olehnya. Aku orang baik. Aku bisa membuktikannya. Dokumen ini semuanya asli. Bahkan Nona Kinan membenarkannya. Sepertinya semua ini Lucu benar. sekali. Selama ini kami dibodohi. Ini kurang ajar. Mundur, jangan dekat-dekat. Kinan, kau harus menyelamatkanku. Aku sudah membesarkanmu. Habiskan banyak uang untukmu. Kau berani menyentuhku. Kalau kau macam-macam dengan orang di belakangku, mati kalian. Abang kau takut sekarang, ha? Cepat bawa aku ke rumah sakit dan berlutut minta maaf. Kalau tidak, orang penting akan bertindak. Semua pria di sini akan dikirim ke Afrika dan wanita akan jadi pelacur habis kalian. Wanita akan dikirim ke rumah hiburan, dipakai pria sampai mati. Kalian tidak takut orang yang membela aku? Orang penting yang kau sebut itu sudah kubunuh. Beberapa hari ini hujan sedang bagus, rambut di kuburannya sudah setinggi lututku. Tidak mungkin. Dia pemimpin klan Yamin lebih tinggi dari siapapun. Tidak mungkin. Sos, kau tidak cuma mencuri kartu hitamku dari bank sehat, kau juga membunuh pasien. Tunggu sampai aku datang.
Ayah, Aku tahu aku tidak bisa mengandalkan sampah sepertimu. Sihar Leon, kau membesarkan anak hebat. Ku sampaikan penghormatan kepada tuanku. Tuanku, maafkan aku terlambat. ayah, dia pimpinan dewa perang. Cepat berlutut. Kevin, kau lihatlah sekarang. Sudah kubalaskan dendam. Semua yang sudah melukaimu, aku buat mereka terkena imbasnya. Kevin, semua ini makanan kesukaan. Kalau ada kehidupan selanjutnya, kita minum bersama lagi. Tidak pulang sampai mabuk. Sekarang apa rencanamu? Seumur hidupku, cuma Kevin yang benar-benar baik padaku. Mulai sekarang akan kutemani dia di sini. Baiklah. Kak Daniel. Sampai jumpa Kak Daniel. Di kehidupan selanjutku jadi kakakku lagi ya.